Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 rekayasa perangkat lunak tentang sistem parkir. Ini ada saya, Anggun Permana Dotama, lalu David Chandra Wijaya, Taufik Hidayat, Alvan Abdillah, dan Gabriel Reynolds. Ya, lanjut. UML Sistem Pembayaran Parkir. Suatu sistem pengolahan data kendaraan merupakan salah satu sistem yang penting selain sistem keamanan, sistem penempatan kendaraan, dan sebagainya. Kesemua sistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem perparkiran. Parkir merupakan kebutuhan mutlak bagi para pengguna parkir. Tapi semakin canggihnya para penindak kriminal dalam melakukan aksinya, banyaknya petugas keamanan pun masih belum efektif untuk mengurangi tindak kriminal tersebut. Untuk itu, dalam tugas ini dilakukan perancangan suatu sistem parkir otomatis dengan menggunakan kartu parkir yang menggunakan barcode. Jadi, di sini ada di diagram yang akan Iya, perkenalkan nama saya Gabriel Reynolds yang akan menjelaskan IRD diagram pada sistem parkir pada studi kasus kelompok kita. Ada 7 tabel ada 7 tabel dalam IRD ini. Yang pertama ada kendaraan, kedua mesin karcis, 3 operator, 4 admin, kelima laporan per hari, 6 laporan per minggu, ketujuh laporan per bulannya. Nah, cara kerja dari sistem parkir ini pertama dari mesin karcis mengcapture data ya, data dari kendaraan yang akan masuk untuk parkir. Yang data itu diambil ada plat nomornya, jam masuknya, jam keluarnya, tanggal parkirnya, yang kemudian akan didata oleh operator. Setelah operator mendata kendaraan, kemudian operator mengirim ke dalam laporan yang nantinya akan dikelola oleh admin. Admin ini tugasnya untuk mengelola laporan per hari, per minggu, per bulan, sehingga laporan-laporan tersebut pada akhirnya menjadi informasi yang berguna untuk si pengelola parkir. Sekian penjelasan saya untuk IRD diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Taufik Hidayat. Pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Fungsi atau manfaat kelas diagram. Adapun fungsi dan manfaat kelas diagram adalah sebagai berikut. Menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat berbagai informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Nah, di sini ada kelas diagram. Saya menggunakan tools StarUML. Ada 7 kelas diagram. Pertama itu kendaraan dengan atribut ID barcode, tipe data varchar, plat nomor, string, jam masuk string, jam keluar string, tanggal parkir string, no parkir string. Dengan operasi yaitu login. Kelas diagram mesin karcis, atribut kertas karcis dan paint. Operasinya itu isi data dan print karcis. Kelas diagram operator ada 2 atribut yaitu nama dan ID operator dengan tipe data varchar dan string. Operasinya input ID barcode,
input plat nomor, dan input data karcis. Kelas diagram admin yaitu nama, atributnya nama, ID admin, tipe datanya varchar sama string. Operasinya yaitu view data, edit data, view laporan, edit laporan, dan cetak laporan. Nah, di sini ada kelas diagram yaitu laporan per hari, laporan per minggu, laporan per bulan. Dengan sama atributnya yaitu kode laporan, ID berkode, plat nomor, jam masuk, jam keluar, ID admin, biaya, tanggal parkir, dan nomor parkir. Dengan tipe data string, dan operasinya edit data, cari data, dan cetak laporan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Taufan Nabila Rahab. Saya akan menjelaskan activity diagram. Penjelasan activity diagram adalah suatu aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Ada beberapa fungsi activity diagram. Namun secara garis besar, fungsi activity diagram adalah memperlihatkan aktivitas suatu proses suatu sistem secara keseluruhan. Next slide. Di sini ada komponen activity diagram. Yang pertama adalah initial state. Ini adalah awal dari activity diagram dimulai. Yang kedua ada final state, bagian akhir dari activity diagram. Yang ketiga adalah komponen activity, di mana ada aktivitas ini, beberapa aktivitas terjadi. Yang keempat ada decision. Decision itu untuk mengabarkan pilihan kondisi, dan merge untuk mengabarkan kembali aliran kerja. Next slide. Di sini saya menggunakan tool style UML. Ada komponen yang satu lagi yang belum saya jelaskan adalah swimlane. Swimlane ini untuk membagi beberapa aktivitas. Nah, di sini ada dua diagram activity parkir. Yang pertama, diagram activity parkir masuk. Diawali dengan pengemudi memasuk ke area parkir. Setelah itu, dia akan menekan tombol mesin karcis. Dan sistem akan, pertama-tama sistem akan menginput data, kemudian akan merecord data kendaraan. Setelah dicatat data kendaraan, sistem akan mencetak karcis parkir. Pengemudi mengambil karcis, dan sistem akan membuka palang. Kemudian pengemudi parkir dan diakhirin dengan final state. Yang kedua ada diagram activity parkir keluar. Diawali dengan pengemudi lagi dengan activity mengasih karcis. Dan ada dua decision. Ada decision. Yang pertama, jika pengemudi mengasih karcis, sistem akan memeriksa data kendaraan. Setelah itu menghitung biaya. Yang pilihan yang satu, jika pengemudi tidak mempunyai karcis, dia akan membayar denda dan menjadi satu dalam kegiatan menghitung biaya. Pengemudi membayar biaya dan sistem akan membuka palang lagi dan pengemudi keluar. Dan diakhiri dengan final state. Sekian dari saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Nah, jadi di sini sequence diagram itu ada dua, ada sequence diagram parkir masuk dan sequence diagram parkir keluar. Nah, di sini di dalam sequence diagram itu ada after, lalu ada lifeline nih yang garis putus-putus ini yang beserta panahnya. Nah, pertama tuh di sini pengendara mengendarai kendaraan. Lalu kedua, pengendara menekan tombol. Lalu yang ketiga, kamera mengambil nomor kendaraan. Nah, yang keempat, user menyimpan data kendaraan ke dalam database. Lalu kelima, mesin mengeluarkan karcis. Dan yang keenam, pengendara mengambil karcis. Nah, lalu yang ketujuh, setelah karcis diambil, palang otomatis akan terbuka. Dan yang terakhir, kendaraan masuk untuk parkir.
Detik. Nah, ya, di sini ada sequence diagram parkir keluar. Pertama, pengendara mengambil kendaraannya, lalu pengendara memberikan karcis masuk. Nah, lalu yang ketiga di sini membaca ID karcis. Di sini itu sistemnya itu ada kasir karcis dan mesin kasir plus pegawai. Nah, lalu yang keempat ini mengambil data kendaraan di database. Nah, di sini tuh sistemnya itu ada mesin kasir plus pegawai dengan database. Lalu menghitung total biaya. Menghitung total biaya ini ada pembayaran dengan mesin kasir plus pegawai. Lalu habis itu yang keenam, pengendara membayar biaya. Di sini tuh aktornya langsung melakukan kegiatan yaitu melakukan pembayaran. Lalu yang ketujuh, jika pembayaran gagal, itu kembali lagi ke awal, melakukan pembayaran lagi sesuai dengan biaya. Nah, lalu di sini ada langkah ke-8, jika pembayaran sukses, palang akan terbuka. Dan yang terakhir, kendaraan dapat meninggalkan tempat parkir. Gitu. Perkenalkan, nama saya David Chandra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram. Data flow diagram atau sering disingkat DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas, atau DFD bisa juga dikatakan sebagai suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Next. Speak. Udah. Fungsi data flow diagram. Yang pertama, DFD data flow diagram merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. DFD ini merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi sebuah sistem. Dengan nama lain, DFD ialah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang ketiga, DFD merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Next. Next week. Udah next. Udah di gue sih. Di sini ada simbol-simbol data flow diagram. Yang kolom pertama yang berbentuk lingkar persegi namanya terminator. Berfungsi untuk kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa organisasi orang atau sistem lain. Yang kolom kedua itu ada lingkaran atau namanya disebut proses, berfungsi aktivitas yang mengolah input menjadi output. Yang kolom ketiga ada tanda garis panah atau disebut data flow,
aliran data pada sistem atau antar proses, antara proses dan terminator, serta antara proses dan data store. Yang kolom keempat ada garis atau namanya disebut data store, berfungsi untuk penyimpanan data pada database biasanya berupa table. Next, speak. Next. Udah, Fit. Saya pembuatan diagram tersebut menggunakan Kritelly. Kritelly merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat diagram secara online, serta menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk bekerja sama secara kolaboratif. Kritelly menyediakan layanan di mana pengguna bisa membuat diagram secara online. Anda bisa membuat flowchart, wireframes, min-maps, UML, serta berbagai diagram lainnya. Next. Speak. Udah Fit, udah next. Next. Lanjut. Next. Lanjut, Fit. Di sini ada contoh data flow diagramnya. Kendaraan memeriksa lokasi parkir, dan kemudian kendaraan ada memasuki pendataan kendaraan masuk, lalu mencetak tanda parkir, dan lalu mencari tempat lokasi parkir. Di sini ada file database file parkir. Di situ ada data lokasi, lalu ada data kendaraan, dan untuk database file kendaraan itu ada data kendaraan, bukti pembayaran, lalu mencetak laporan bulanan. Untuk mencetak laporan bulanan dan harian, kemudian lalu masuk ke bagian keuangan. Dan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut, pendataan kendaraan keluar, lalu mencetak bukti pembayaran, dan kendaraan bisa keluar. Next. Dan untuk kesimpulannya, jadi DFD atau data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.